Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua akan ngebahas tentang bahasan sesuai di judul video ini. Karena hari ini tuh banyak banget dari pagi orang yang ngirim tentang informasi ini, Bang, ini betul atau tidak, Bang, ini. Terus gue baca dan ternyata di Google itu banyak media-media elektronik itu, ya, media-media besar di Indonesia itu sudah memberitakan hal ini tersebut. Ya, jadi kalau misalkan di sini gue bacakan kayaknya terlalu panjang, jadi silakan kalian buka saja di Google dan kalian baca ya. Oke, setelah gue baca dan setelah gue bertanya ke orang yang kerja di embassy ataupun di KBRI itu, jadi ini tuh masih dalam siaga ya, masih dalam siaga dan menunggu perintah saja gitu. Kalau misalkan suatu saat diperintahkan untuk menjemput teman-teman TKI TKW yang ada di Malaysia, ya si kapal ini akan bergerak ke Malaysia untuk menjemput teman-teman kita yang ada di Malaysia. Nah, banyak sekali teman-teman kita yang ada di Malaysia itu yang kerja, yang sekolah, yang kuliah masih banyak di sana. Mau mereka mau pulang pun susah kan. Terus juga nah ini, jadi kenapa gue di sini menjelaskan ke kalian agar kalian itu tidak salah paham mengenai berita tersebut. Jadi berita ini kalaupun nanti ada pergerakan atau perintah untuk menjemput teman-teman kita yang ada di Malaysia ya, itu pun pasti yang dijemput itu ialah orang-orang yang punya dokumen resmi ya. Maksudnya berdokumen resmi itu seperti apa? Maksudnya yang terdaftar, dia masuk ke Malaysia secara resmi ya. Contohnya orang yang bekerja yang mempunyai permit. Terus orang yang sekolah di Malaysia ataupun yang kuliah di Malaysia. Terus Bang, apakah nasib orang yang kosongan atau yang tidak mempunyai dokumen resmi bisa pulang? Nah, ini gue tanya sedikit ke orang yang yang di embassy ataupun di KBRI itu, gue udah tanyain. Jadi kalau orang yang tidak mempunyai dokumen resmi itu ya nggak akan bisa pulang. Nah, maksudnya nggak akan bisa pulang. Jadi ini maksudnya penjemputan itu bukan penjemputan total TKW yang ada di Malaysia semua, bukan semua, tapi orang-orang yang punya dokumen resmi saja. Itu kalau ada perintah untuk penjemputan dia akan berangkat gitu ya. Kalau misalkan enggak ya enggak akan gitu. Jadi si kapal perang ini yang punya marinir ya, atau punya TNI Angkatan Laut itu sudah standby, tapi mereka menunggu perintah saja. Kalau terus lagi, kalau misalkan ada orang yang bertanya, Bang, oke, kalau misalkan saya nggak bisa pulang, bagaimana Bang caranya orang-orang yang kosongan ini pulang? Jadi gue di sini nggak akan bicara panjang lebar mengenai ini karena sudah pernah gue bahas di video-video gue yang 2 bulan yang lalu ataupun yang 3 bulan yang lalu, pernah gue bahas bagaimana cara pulang ke Indonesia orang-orang yang tidak punya dokumen resmi. Ada caranya kalian mau pulang ke Indonesia, tapi gue nggak akan sebutkan di sini. Kalian WhatsApp, gue akan kasih tahu. Dan saat ini belum bisa untuk orang yang nggak punya dokumen pulang ke Indonesia, itu belum bisa. Nanti mungkin setelah pas lockdown baru akan bisa ya. Selepas lockdown dibuka, semua sudah normal kembali, semua sudah beraktivitas kembali, imigrasi sudah buka, KBRI sudah buka, jadi intinya sudah bersih di Malaysia, sudah tidak ada virus corona lagi. Ya pokoknya sudah sudah seperti biasa beraktivitas kembali, orang kerja, kedai-kedai buka, pejabat-pejabat buka, semua itu baru bisa gua uruskan ya. Jadi kalian WhatsApp saja, nanti gua ada caranya, oke? Bukan baru rencana pemerintah, karena mereka juga masih menunggu perintah ya, menunggu perintah untuk pergi ke Malaysia menjemput teman-teman yang ada di Malaysia. Ya mudah-mudahan tiba-tiba nanti ada informasi kalau semua yang ada di Malaysia, baik yang
berpermit ataupun yang kosongan, yang tidak punya dokumen apa-apa, bisa pulang dengan kapal laut punya marinir atau punya TNI Angkatan Laut ya. Kita kan tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi minggu depan, nanti kita tidak akan pernah tahu ya. Mudah-mudahan aja ini semua terbaik buat kalian. Jadi karena tadi kalau yang gue dapat informasi sih hanya untuk orang-orang yang mempunyai dokumen resmi saja, yang mempunyai visa, yang mempunyai permit gitu. Ya mudah-mudahan saja si pemerintah tiba-tiba dia memulangkan semua teman-teman yang ada di Malaysia, yang kosongan, yang permit, intinya semuanya pulang ke Indonesia gitu. Wah gitu kan, semua pasti happy dan semua yakin pasti pada pulang. Oke. Tadi ada beberapa yang WhatsApp juga yang bilang, "Bang, katanya si PKP ataupun lockdown ini diperpanjang ya." Oke, ini belum dapat informasinya karena gue cari di Imigrasi Malaysia pun belum ada informasi resmi dari PM Malaysia ataupun dari pihak Immigration Malaysia. Jadi seperti ini, kalau misalkan korban masih banyak, ya nanti misalkan kan tanggal 14 April itu rencananya lockdown dibuka atau sampai tanggal 14 April kan, berarti tanggal 15 itu dibuka. Nah, kalau masih sampai banyak orang yang terkena ya, suspek yang terkena virus corona ini, gue yakin akan diperpanjang ya. Ini bukan main-main, ini bukan sembarang, ini benar-benar serius ya. Jadi kalau misalkan masih banyak yang kena itu ya akan terus diperpanjang. Sampai kapan, Bang? Sampai semua benar-benar sehat. Karena kalau kita lihat sekarang di Malaysia itu yang mati aja udah banyak ya, yang mati udah banyak. Terus yang masih dirawat pun ada ribuan orang loh. Yang masih dirawat ada berapa ya? Berapa ribu gitu yang masih dirawat itu. Ya. Jadi untuk apa? Untuk menangani ini tuh bukan, maksudnya untuk menangani ini tuh perlu waktu yang lama, perlu waktu yang panjang agar semuanya sehat. Oke, katakan misalkan masih ada yang sakit 1, 2, terus Malaysia dibuka, ya itu akan menular ke yang lain gitu. Jadi suatu negara akan dibuka sistem lockdownnya ketika semua warganya dinyatakan sehat, tidak ada satupun yang kena, tidak ada satupun yang terkena virus corona itu. Jadi kalau menurut gue sih ya, bukannya gue nakut-nakutin, bukannya gue gimana ya, ini akan terus diperpanjang sampai benar-benar habis. Kayak sekarang di Indonesia sampai tanggal berapa ya di Indonesia tuh? Sampai tanggal berapa sih di Indonesia? 14. Hah? 14. Di Indonesia loh. 14 warga. Oh, di Indonesia pun ternyata sama sampai 14 Sekolah kan sampai tanggal 14. April ya. Tapi di Indonesia sekarang itu semakin banyak korban yang kena gitu loh. Karena apa? Karena orang Indonesia sendiri bandel. Bandelnya apa? Degil kalau kata orang Malaysia ya. Jakarta itu sudah jadi zona merah ya. Tapi apa? Mereka pulang ke kampung mereka masing-masing. Diliburkan, mereka pulang ke masing-masing. Akhirnya apa? Akhirnya yang di kampung itu terkena lah. Periksa, akhirnya jadi ODP, orang dalam pantauan. Nah, jadi orang-orang yang pulang dari Jakarta itu akan jadi ODP sampai di kampung menyebar ya. Yang di Jakarta itu tahu sendiri, orang-orang yang di Jakarta itu orang-orang yang dari kota-kota lain, dari daerah-daerah lain yang tinggal di Jakarta itu, pulanglah mereka, akhirnya semua kena ya. Di Bandung udah ada yang kena, kemarin di Lampung udah ada yang kena, di Jawa mana udah ada yang kena, di Garut pun ada yang kena, di semua di Indonesia ini sudah ada yang kena juga ya. Jadi itulah untuk menangani kasus corona ini tidak mudah, tidak akan cepat. Jadi akan melalui proses yang lama ya. 14 hari itu masa penyembuhannya, karena si virus itu akan terjadi di 14 hari itu, perkembangannya akan seperti apa. Kalau 14 hari itu sembuh ya berarti dia akan sehat gitu. Ya, pokoknya kita berdoa agar semua ini cepat usai ya, baik di Malaysia ataupun di Indonesia, agar kita semua dapat kembali beraktivitas lagi gitu loh. Kalau misalkan kayak gini terus, bayangkan kalian kalau ini berbulan-bulan gitu loh.
berbulan-bulan akan seperti apa. Ekonomi udah rusak sekarang itu ya. Tanyain ke saudara-saudara kalian yang ada di kampung, yang ada di Indonesia tuh akan seperti apa dampaknya ini tuh. Wah, bener-bener kacau pokoknya. Jadi kalau ada yang bilang PKP ya, apa diperpanjang ataupun lockdown diperpanjang, itu ya ada kemungkinan sih gitu. Terus lockdown kapan dibuka? Jawabannya kalau semua sudah sehat. Kalau semua sudah tidak ada yang terkena virus corona, baru suatu negara akan dibuka. Oke? Maaf kalau misalkan ada komen-komen kalian yang belum gue jawab, yang belum gue balas, karena benar-benar banyak banget komen kalian yang masuk ke kolom komentar di YouTube. Jadi nanti gue akan usahakan jawab ya. Mungkin itu saja informasi dari gua. Nanti kalau misalkan ada informasi apa-apa yang menurut gua ini harus diinformasikan kalian, gua akan informasikan lagi, karena setiap hari gua mencari informasi-informasi yang harus harus kalian tahu gitu ya. Oke, terima kasih buat yang sudah support channel ini. Semoga kalian semua di sana sehat-sehat, sabar dulu. Semua sekarang pun sedang mengalami hal yang sama seperti kalian di sana, di Indonesia pun sama. Jadi kita berdoa semoga ini cepat berlalu, agar kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.